Baik, selamat sore. Salam segar, kuat, dan sigap di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Sahabat Scripture Union Indonesia, pada pertemuan kali ini di dalam sejenak bersama Scripture Union Indonesia, kita akan menggumulkan perihal tantangan gereja di tahun 2023 ini. Pandemi tentunya menyisakan dampak, dan kita pun juga belum tahu apakah kita ini sudah terbebas dari pandemi atau bagaimana. Tetapi yang jelas gereja memiliki tantangannya tersendiri di tahun ini. Ada juga kondisi yang global yang selama ini uh, didengungkan secara negatif, yang paling tidak juga membuat kita uh, bersiap-siap untuk merespons apa yang akan terjadi, baik secara uh, imani ataupun secara itu persiapan kita sebagai manusia yang beriman. Bagaimana? Pertanyaan yang kita ajukan adalah bagaimana iman kita tetap kuat dan iman kita tidak melemah di tahun ini, dan bagaimana kita juga bersiap-siap menghadapi berbagai macam perubahan. Bersama kita sudah hadir Bapak Yowas Adi Prasetya. Selamat sore Pak Yowas. Ya, Sore, Bung Petra, sama sore, sahabat SU semua. baik. Untuk kita mengawali pertemuan ini, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, di saat ini kami dapat berkumpul sama untuk mengumpulkan tantangan yang akan umat-Mu hadapi di tahun 2023 ini. Kiranya bersama hamba-Mu Bapak Pendeta Yowas Adi Prasetya yang ada di sini, kami semua dapat Engkau kuatkan dan kami dapat melewati tahun ini dengan baik. Pimpin kami ya Tuhan, dan sertai kami di dalam kasih Kristus, kami memohon. Amin. Baik, silakan Pak Yowas. Baik, Bung Petra, terima kasih untuk kesempatannya. Saudara-saudara, sahabat SU yang terkasih, saya akan mencoba untuk mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita menghadapi 2023 yang baru satu bulan setengah lebih kita masuki ini. Judulnya adalah Tantangan 2023. Begitu. Bicara soal tantangan, challenge, maka kita paham bahwa cara berpikir kita adalah melihat overview ke depan selama jangka waktu yang tidak terlalu lama, hanya 1 tahun ini, 2023. Kalau sebaliknya ke belakang itu kaleidoskop sifatnya ya, itu kata yang sering kita pakai dan kita dengar. Banyak stasiun televisi yang melakukan kaleidoskop apa yang sudah terjadi selama setahun. Nah, ini kita mencoba untuk memahami apa yang akan dan sedang terjadi ke depan selama setahun juga. Nah, tantangan ini perlu sekali untuk kita sadari sebagai situasi konkret di depan mata yang menuntut respons gereja secara imani, supaya gereja tetap setia pada identitas dan panggilannya. Ya. Itu sebabnya kita perlu bicara soal tantangan ini. Ya. Respons inilah, jika diberikan secara imani, membuat gereja menjadi gereja yang responsible. Responsibility itu artinya kesigapan, kesiapan, kemampuan gereja untuk merespons apapun yang di depannya, yang kita tahu entah kita meresponsnya atau tidak, akan menciptakan krisis. Ya, tetapi jangan khawatir dengan krisis, sebab gereja itu memang lahir selalu dari dalam rahim krisis, sehingga krisis itu sesuatu yang sudah biasa buat gereja. Soalnya adalah bagaimana kita
menghadapi krisis itu secara responsibel. Nah, kita harus memahami bahwa tantangan yang sedang kita bicarakan ini yang sifatnya menyentuh kehidupan banyak gereja, bukan gereja individual lokal satu persatu saja, apalagi orang Kristen secara individual, si A, si B, tetapi kita mencoba melihatnya secara menyeluruh begitu. Dan karena itu kita paham bahwa tantangan ini harus kita lihat yang pertama multi level. Apa yang secara global dihadapi oleh gereja di semua negara. Namun juga mungkin perlu juga kita bicarakan apa yang secara nasional Indonesia, gereja-gereja Indonesia hadapi. Tentu ini bisa kita breakdown lagi komunal, misalnya apa tantangan gereja di Sumatera Utara atau di Papua, ya, dan seterusnya, sampai dengan yang personal. Nah, asumsinya adalah bahwa apa yang lebih luas itu mempengaruhi yang personal lebih menyeluruh juga, tetapi apa yang menjadi tantangan personal mungkin belum tentu menjadi tantangan yang sifatnya lebih luas, entah itu komunal, lokal, nasional maupun global. Tetapi juga kita paham bahwa kita tidak bisa bicara terlalu detail pada apa yang menyangkut hanya urusan politik atau urusan teologi saja begitu, tapi yang lebih menyeluruh begitu, ya, lebih multidimensional. Nah, setelah saya merenungkan panjang, setelah diminta cukup lama, di awal tahun ini saya mempersiapkan bahan ini dan saya tiba pada sebuah kata kunci yang memayungi semua tantangan yang sedang dan akan kita hadapi selama 1 tahun, mungkin juga lebih dari 1 tahun ini. Kata kunci itu apa? Kata kunci itu adalah apa yang kita sebut sebagai situasi liminal. Mohon maaf untuk istilah yang mungkin kurang akrab buat Anda, izinkan saya nanti menjelaskannya. Situasi liminal itu situasi khusus. Kita paham bahwa kita sudah memasuki masa pandemi selama lebih kurang 3 tahun, dan tampaknya mereda, puji Tuhan, tetapi kok ya belum sepenuh-penuhnya selesai begitu. Jadi kita berada di antara yang sudah lewat pandemi, tetapi yang baru itu belum datang. Nah, itulah yang saya sebut sebagai situasi liminal. Ya. Saya terinspirasi oleh satu buku yang ditulis sesaat sebelum pandemi muncul. Dia menerbitkan buku ini, Susan Baumol namanya, How to Lead When You Don't Know Where You Are Going, Leading in a Liminal Season. Ini buku kepemimpinan, diterbitkan 2019, tetapi selama masa pandemi, Susan Baumol salah satu penceramah paling laris di kalangan gereja, khususnya di Amerika Serikatnya. Nah, ini buku yang saya rekomendasi Anda semua membacanya. Nah, tentu Susan Baumol meminjam istilah liminal, dia tidak menciptakan itu, dia meminjamnya dari para antropolog, ya, khususnya Van Gennep namanya, dan Victor Turner. Nah, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan liminal, atau dalam bahasa aslinya limen? Limen itu artinya batas, border, threshold. Threshold itu peralihan, antara, tepian. Jadi sama seperti kita berada di sebuah jembatan dan kita berada di antara 2 wilayah yang asing begitu, ya. Nah, situasi liminal itu apa? Yaitu yang saya bisa katakan situasi di mana yang lama telah berlalu, yang baru belum tiba. Nah, itu, ya. Karena Alkitab mengatakan sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kalau liminal, yang lama sudah berlalu, yang baru belum tiba. Jadi kita berada di masa antara, di batas antara yang no longer, sudah tidak ada lagi, yaitu apa? Masa pra-pandemi 2019 ke belakang, dan masa pandemi 2019 sampai 2022, katakanlah, itu no longer. Tetapi kemudian yang di depan itu seperti apa, kita juga masih bingung. Not yet.
ini 2023 ini spesial sekali karena kita memasuki masa pasca pandemi. Pandeminya seperti sudah hilang, tapi kok ya orang masih maskeran, masih didorong untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, masih ada vaksin dan lain sebagainya, seolah-olah memang belum selesai pandemi yang mengancam nyawa itu, dan dia masih merenggut nyawa di sana sini, ya, secara global juga. Jadi situasi liminal adalah situasi yang sekaligus menakutkan karena ketidakjelasan, tapi juga menggairahkan karena wah udah selesai nih sepertinya pandemi ini, ya. Mengkhawatirkan tapi juga bisa menumbuhkan iman, ya. Nah, Anda lihat ada dikotomi atau ada paradoks di sini, itu menandakan bahwa ini masa di mana Anda bisa mekar tapi juga bisa layu. Bisa bertumbuh, tapi juga bisa terjatuh. Di situ uniknya masa liminal, khususnya tahun 2023 ini. Kita berada di sebuah jembatan. Menurut Anda jembatan ini menuju ke sana, ke depan, atau ke belakang? Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ketika Anda berada di atas jembatan ini, Anda bisa sedang menuju ke katakanlah utara, atau juga bisa ke selatan, atau stuck di atas jembatan itu. Atau jembatan itu roboh, bisa juga. Ya. Nah, saya mendalami isu liminalitas ini, khususnya sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan saat ini, dan saya sangat terinspirasi oleh kata kunci ini, ambang batas ini. Dan saya menemukan satu tulisan yang sangat menarik dari Nancy Lavin. Nancy Lavin mengatakan, bagaimana sih kita harus menghadapi masa liminal ini? Cara pertama adalah honor the space between no longer and not yet. Hormatilah ruang space di antara yang sudah tidak ada dan yang belum ada itu. Jadi, gimana cara kita bisa bertahan di masa ketidakpastian, tetapi yang juga menggairahkan ini, honor the space. Termasuk juga hormati kegambangan, kebingungan yang mungkin kita hadapi ini. Gitu. Itu cara terbaik untuk menghadapi masa liminal ini. Ya. Nah, kenapa itu penting, honoring the space itu? Sebab masa liminal itu adalah ruang perjumpaan dengan rahmat ilahi. Kita percaya sebagai orang beriman bahwa kita akan dijumpai Allah, dirahmati Allah, dianugerahi cinta Allah itu. Tapi karena sifatnya yang mendua itu, ruang liminal ini juga bisa menjadi jebakan kita berdosa di sana. Ya. Nah, para teolog yang memakai konsep liminal ini kemudian mencoba untuk melihat apakah ada dalam Alkitab konsep-konsep liminalitas. Oh, ternyata banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, ruang liminal yang paling jelas atau waktu liminal yang paling jelas ditunjukkan di dalam kisah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, tapi belum sampai ke tanah perjanjian. Jadi tanah Mesir itu sudah no longer, mereka sudah terbebas, tapi tanah perjanjian itu not yet, masih belum ada di depan mata. Ya, jadi mereka harus menghadapi masa liminal ini cukup panjang, 40 tahun. Kita nggak tahu pasca pandemi ini berapa tahun, kalau melihat pengalaman Black Death abad yang ke-14, 15, itu pasca pandeminya berapa lama? Oh, 4 abad, Bapak Ibu Saudara. Ya, baru selesai abad yang ke-18. Kalau Anda mengingat pandemi terbesar kedua yang disebut sebagai Spanish flu, flu Spanyol, 19 sekian, ya, abad yang ke-20 awal, itu pasca pandeminya sampai kapan? Sampai sekarang. Buktinya apa? Kalau ada di antara Anda yang flu shot, ya, vaksin flu, itu ada 3 atau 4 strain, 4 varian atau 3 varian. Salah satu variannya adalah varian Spanish flu.
yang terjadinya 190 sekian begitu. Ya. Jadi sudah seabad lebih, tapi kita masih menerima vaksin dari flu seabad yang lalu. Ya. Nah, 40 tahun masa yang lama ini adalah masa liminal bagi bangsa Israel. Saya akan bacakan satu teks yang sangat menarik, dan kenapa ini dicoret lalu pakai kuning, karena saya akan membaca dari versi TB2 LAI ya. Saya perlu informasikan bagi yang mungkin belum mendengar, LAI, saya menjadi anggota pembina LAI di sana, pengurus pembina yayasan. LAI baru saja melonsing terjemahan baru 2 yang diharapkan bisa lebih menyentuh bahasa yang kita akrab pada saat ini ya. Nah, yang TB yang lama yang sekarang kita punya Alkitab ini itu yang sudah tidak dipakai digaris, saya garis, kemudian yang kuning ini yang tambahan. Saya baca ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 4 TB2. Setelah berangkat dari Elim, tibalah segenap umat Israel, saya ulangi, setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada tanggal 15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, terhadap kisah padang gurun ini, Susan Ball memberi tafsiran yang sangat menarik. Dia berkata begini, orang Israel itu di padang gurun tidak lama berada di sana sebelum mereka mulai menggerutu tentang betapa menyenangkannya kembali ke Mesir, di mana hal-hal paling tidak dapat diprediksi dan perut mereka kenyang. Mereka kembali bergantian antara memohon Musa untuk kembali dan menuntut untuk mengetahui seberapa cepat mereka bisa bergerak maju. Nah, apakah bangsa Israel pernah mengalami masa liminal lagi? Pernah setelah ini. Mereka sampai ke tanah perjanjian, lalu karena dosa mereka, berabad-abad kemudian mereka dibuang ke tanah Babel. Di Babel mereka juga mengalami masa liminal. David Smith menulis sebuah buku yang menarik, Nation After Christendom, dan dia menunjukkan bahwa di pembuangan Babel itu sekali lagi mereka menghadapi masa liminal. Karena bait Allahnya sudah hancur, dan mereka bingung bagaimana beribadah di tanah asing itu. Maka muncullah misalnya Mazmur 133 itu. Mazmur-mazmur yang muncul di tanah pembuangan itu. Ya, bagaimana kami dapat menyanyi di tepi sungai Babilonia. Gitu. Ini masa liminal, masa kegamangan antara no longer dan not yet itu. Jadi kita bisa berdosa di sana, bukan hanya menemui rahmat Allah yang memberikan mana setiap hari secukupnya, tapi juga bisa berdosa. Nah, ada 3 dosa yang harus kita waspadai di tahun 2023 ini, di masa liminal ini. Yang pertama, kita menggerutu dan ingin kembali ke masa silam yang sudah hilang. Romantisme sebelum pandemi. Wah, enak ya dulu, wah, kita bisa bebas kumpul-kumpul, kita bisa full gerejanya. Kita mengingat masa silam yang indah-indah itu. Itu romantisme. Lalu bahaya dosa yang kedua adalah instantisme. Kita mendesak Tuhan buru-buru, harus ada kenyataan baru yang ayo dong, cepat selesaiin pandeminya Tuhan, tolong kami. Mungkin Tuhan memang mau membawa kita ke padang gurun 40 tahun itu. Bukan setahun 2 tahun mungkin. Atau kita berdiam diri di masa yang tidak pasti di pasca pandemi ini dalam sikap skeptis, udahlah. Wah, males banget lah, kita hadapi sajalah, jalanilah pusera-sera.
Nah, romantisme, instantisme, dan skeptisisme ini bisa menjadi dosa kita. Ya, hati-hati Bapak Ibu sahabat Esmo. Ya. Nah, maka kunci yang terbaik untuk honoring the space between no longer dan not yet ini apa? Kita memang harus terkait dengan romantisme ini. Let go. Letting go. Udahlah, lepaskan. Kita nggak akan kembali kok. Kita kan nggak akan kembali ke masa yang dulu itu nyaman semua. Enggak lah. Ya. Setidaknya sampai anak kita punya anak kelak begitu. Atau anak saya punya anak. Ya, akan panjang, Bapak Ibu saudara. Hanya dengan letting go kita bisa letting come. Kalau tangan kita menggenggam masa silam itu, ya kita nggak bisa punya ruang untuk menerima rahmat Allah yang baru. Maka izinkan itu pergi. Sehingga tangan kita dengan tangan terbuka menerima rahmat Allah yang baru di masa yang baru. Apa itu? Saya tidak tahu. Mari kita mencari tahu bersama. Gitu. Ya. Nah, dengan kata lain, mari menjadi umat padang gurun itu. Kalau Anda membaca Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, itu ada gambaran yang sangat indah. Ketika Stefanus memberikan pembelaannya sebelum dia dirajam mati, dia menceritakan pengalaman bangsa Israel mulai dari Abraham, ya, Musa dan seterusnya, dan akhirnya di padang gurun itu dia di Kisah Rasul 7 ayat 38 dia menyebut umat padang gurun itu dengan apa? Te ecclesia enterremo. Umat padang gurun itu adalah gereja padang gurun. Eklesia padang gurun. Pengembara. Paroikos. Gereja sebelum pandemi adalah gereja oikos. Gereja rumah. Kita suka berumah. Cari Tuhan di rumahnya. Gereja itu bait Allah. Itu udah hilang. Nah, kita memasuki masa mengembara, masa paroikos, masa liminal, semacam ini. Nah, tantangannya apa? Macam-macam, Bapak Ibu saudara. Saya melihat ada 6 tantangan. Cepat saja saya kemukakan. Setidaknya 2023 ini, saya melihat begini, Bapak Ibu. Sebelum pandemi, ukuran gereja itu ya semua onsite, ya, selebrasi, ya, merayakan, ya, banyak orang datang. Ketika pandemi apa? Online, kita mencoba adaptasi. Pasca pandemi ini apa? Yang penting relevansi. Dan relevansinya ya tergantung, ada orang yang maunya di rumah, ada orang yang maunya di gereja, ada orang yang beribadahnya sambil nyetir, buka YouTube, relevan buat mereka. Hybrid jadinya. Ini tantangan yang pertama, bagaimana kita bisa tetap relevan bagi umat dalam konteks yang berbeda-beda. Yang kedua, ukuran keberhasilan gereja berbeda. Di pandemi, banyak orang terjebak mengukur keberhasilan gereja dengan ABC. Audiensnya berapa, buildingsnya gede enggak, cash-nya, ya, finansial bagaimana. Ketika pandemi, ukurannya adalah arah, adaptabilitas. Apakah gereja itu adaptable atau tidak? Apakah gereja itu resilient atau tidak? Apakah gereja itu mau belajar enggak hal-hal baru, agility? Pasca pandemi lain. Tantangannya adalah ICE. Bagaimana impact-nya? Apa kontennya? Bukan cuma medianya, tapi kontennya. Apakah gereja engage nggak dengan persoalan umat? Nah, tantangan yang ketiga adalah menurut hemat saya, ketika saya merenungkan tugas pastoral saya sebagai pendeta, ada 3 isu utama yang harus dihadapi oleh gereja, oleh pendeta, oleh majelis, oleh siapapun. Tentu banyak, tetapi 3 ini yang dominan. Yang pertama finansial. Kalau Anda pergi ke ruko-ruko, Anda pergi ke mall, ya, yang tidak terlalu besar, itu banyak sekali kelesuan di sana, di vendor-vendor yang kecil. Ya. Ada satu mall kecil di dekat rumah saya yang kalau Anda ke basement yang biasanya ada
ada apa namanya, kios-kios kecil itu tutup semua. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan masih bergumul. Yang kedua adalah masalah mental health. Banyak sekali orang yang mengalami depresi, anxiety, berpikir untuk bunuh diri. Dan yang ketiga adalah parenting. Ini dampak dari pandemi. Banyak anak-anak yang kemudian kehilangan masa depan dan arah hidup, makna hidup, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah saya percaya sekarang menjadi lebih signifikan lagi untuk menjangkau nons. Apa itu nons? Khususnya anak-anak muda yang tidak terafiliasi dengan agama apapun. Mereka malas beragama, mereka malas bergereja. Sebelum pandemi sudah banyak, sekarang jauh lebih banyak. Dan yang kelima adalah ini tahun peralihan liminal politik Indonesia. Hati-hati jebakan-jebakan politik menjelang 2024. Kita sedang memasuki masa-masa yang nanti akan disebut pasca Jokowi, dan gereja harus bersikap. Ini membingungkan sekali. Ya, peta politik yang kita hadapi 4 tahun yang lalu itu berbeda sama sekali sekarang. Dan yang keenam ada peralihan generasi. Ya, 2023, 2024, 2025 ini boomers itu akan berkurang secara signifikan jumlahnya. Yang termuda sudah 59 tahun, 60 tahun. Ya. Boomers itu angkatan yang lahir tahun 46 sampai 64 lah begitu. Ya. Saya ini Gen X, ya, itu akan menjadi generasi tertua kelak. Ya, yang sedang naik daun itu milenial dengan bahasa, dengan pemikiran yang sama sekali berbeda, dan Gen Z akan segera menyusul begitu. Nah, ini bicara soal relevansi gereja terhadap generasi-generasi yang baru ini. Ya. Maka sebenarnya banyak hal yang bisa saya bicarakan, tapi izinkan saya menutup dengan 6 sikap iman. Setelah saya merenungkan bagaimana menghidupi padang gurun liminal kita ini, ada 6 hal. Dan mari kita jadikan ini sebagai bekal kita, mana kita, ya, untuk hidup dari hari ke hari di masa liminal 2023 ini. 1. Mohon maaf saya memakai bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan karena 6 hal ini tadinya baru beberapa hari yang lalu diminta oleh teman saya dari Amerika Serikat. Dia minta pesan atau pandangan saya tentang tahun 2023, maka saya berikan bahasa Inggris. Dan mumpung juga memfasilitasi percakapan di SU ini, maka saya berikan dan saya terjemahkan. Yang pertama, saya sangat terinspirasi oleh seorang teolog biblis yang bernama Walter Brueggemann. Dia mengatakan ini, dan ini sangat membantu saya selama masa pandemi. Remember who you are by remembering whose you are. Ingatlah siapa, apa identitasmu, dengan mengingat milik siapa engkau. Dan jawabannya adalah milik Allah Trinitas. Hanya dengan mengingat kita ini punya siapa sih, kita bisa mengingat siapa kita sebenarnya. Jadi kita didefinisi oleh Allah Trinitas. Kita tidak didefinisi oleh tantangan-tantangan itu. Kita tidak didefinisi oleh krisis itu. Kita tidak didefinisi oleh seberapa banyak harta kita, seberapa banyak pangkat kita. Kasus FS belakangan ini menyadarkan kita bahwa pangkat tinggi tidak menjamin. Kekuasaan, kekayaan tidak menjamin. Hancur begitu saja. Kita didefinisi oleh siapa yang memiliki kita, yaitu Allah. Ini yang pertama, sahabat semua. Yang kedua, accept the uncertainty of the world by being embraced by the certainty of God's faithfulness. Terimalah ketidakpastian dunia dengan direngkuh oleh kepastian kesetiaan Allah. Yang pasti itu adalah rahmat Allah yang penuh dengan kesetiaan. Dunia ini sudah dari sononya memang harus menghadapi ketidakpastian. Dan jangan dipasti-pastikan. Terima saja.
terima bahwa hidupmu memang nggak pasti. Bagaimana ya kerjaanku? Gimana nih anakku masa depannya? Bagaimana ini kesehatanku yang nggak pasti? Ya udah diterima saja. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu kesetiaan Allah. Ada banyak hal, banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Tapi ada satu jawaban yang tidak perlu kita pertanyakan lagi, yaitu kesetiaan Allah. 3. Be true to your identity and calling as the church. Ini untuk gereja. Gereja as a missional community. Setialah pada identitas dan panggilanmu sebagai gereja, yaitu sebuah komunitas misional. Jadi kalau gereja itu dicari DNA-nya apa, jantung yang berdetak dari gereja itu apa, cuman istilah ini, gereja adalah komunitas misional. Komunitas menuju pada koinonia yang makin lama makin akrab ke dalam, tapi misional makin lama makin keluar. Nah itu gereja. Lainnya cuma tambahan, lainnya aksesori. Gereja itu identitasnya adalah umat yang dipanggil ke dalam untuk keluar. Nah, be true to that identity. Hanya gereja yang setia pada identitas dan panggilannya menjadi komunitas misional yang akan bisa menjalani masa ketidakpastian ini. 4. Keep walking without knowing where you are going. Be the church of the desert. Terus berjalan tanpa tahu kemana engkau pergi. Jadilah gereja padang gurun. Yang saya sebut tadi kisah 7 ayat 38. Tapi kemana? Ya tidak penting. Berjalan. Ya, proses berjalan lebih penting daripada tujuan itu. Sebab engkau dan kita sebagai gereja ditemani oleh Allah. Kosuke Koyama menulis sebuah buku yang sangat indah yang berjudul Allah yang berjalan 3,5 mile jam. 3,5 mile itu kecepatan orang berjalan kaki. Allah yang menemani bangsa Israel di padang gurun. Ya, tetap berjalan, jangan berhenti. Yang kelima, embrace your own vulnerability as the site of grace. Rengkuhlah kerapuhanmu. Sebab di situ menjadi rahmat, menjadi situs rahmat Allah. Kalau ditanyakan di mana rahmat Allah itu ditemukan, di dalam kerapuhanmu. Paulus berkata apa? Sebab di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Jadi kalau Anda mau menikmati kuasa rahmat Allah itu, akui bahwa kita memang rapuh. Rengkuh kerapuhanmu itu. Sebab disitulah sebenarnya biji itu mati dan memberi buah. Ya. Injil Yohanes mengatakan, Yesus mengatakan, jika biji tidak jatuh dan mati, dia tidak akan memberi buah. Dan akhirnya yang keenam, sahabat SU sekalian, focus on the needs of the people inside and outside the church, not what the leaders want. Pusatkan perhatian pada kebutuhan umat, entah itu di dalam atau di luar gereja. Bukan memusatkan diri pada apa yang diinginkan para pemimpin. Pasca pandemi ini godaan besar sekali buat gereja untuk menguji coba. Yuk kita bikin ini, yuk kita uji coba ini, yuk eksperimenan. Jangan-jangan kita harus bikin ini. Itu what the leaders want. Tapi mereka kerap lupa what the people need. Kalau gereja mau bertahan, jangan bertingkah pola hanya apa yang kita mau sebagai pemimpin. Tapi apa yang sungguh-sungguh harus kita simak sebagai suara jeritan kerapuhan umat itu. Gitu. Ya. Nah, ini yang bisa saya bagikan, 6 hal ini nanti bisa di-share PPT ini sebagai bekal kita. Dan mari kita yang berada di persimpangan jalan, yang berada di jembatan menuju masa depan, tetapi yang di belakang ini sudah tidak ada, kita dengan penuh kesetiaan
menikmati rahmat Allah yang pasti itu. Demikian Bung Petra dan sahabat Yesus sekalian, kita bisa diskusikan bersama-sama. Baik Pak Yowas, terima kasih untuk materinya. Ya Bapak Ibu, bagi kita yang ingin memperdalam sekali lagi atau isu-isu tertentu yang tadi disampaikan oleh Pak Yowas, karena ini menurut saya sendiri ini liminalitas ini suatu hal yang baru ya, ini menarik sekali. Kita jarang melihat perjalanan hidup itu dari sisi liminalitas. Boleh dikaitkan dengan pengalaman berjemaat atau pengalaman sebagai pemimpin jemaat. Jika ada suatu hal yang mungkin mau dipertajam, silakan ditanyakan dengan cara menulis di kolom chat atau raise hand dan menanyakannya secara langsung. Begitu Bapak Ibu. Kalau dari saya pribadi Pak, eh, Iya. eh, ini berkait dengan kedukaan Pak, itu yang paling susah Pak. Bagaimana kita menghadapi atau ketika diri sendiri sedang berduka itu terutama di masa pandemi yang lalu ya kita banyak sekali melihat kematian gitu uh, uh, dan apa gagap juga untuk melakukan pendampingan yang sering dilupakan itu pendampingan pasca penguburan itu. Jadi seringkali gereja melakukan langkah pastoralnya sampai ke pemakaman, tetapi setelah pemakaman orang yang berduka ini jarang sekali didampingi gitu. Itu ada Ya. dan khusus apa enggak Pak? Iya, betul sekali. Yang pertama, saya selalu mewanti-wanti pendeta muda. Saya mulai merasa tua. Saya mewanti-wanti pendeta muda karena saya melakukan kesalahan ketika muda ya. Yaitu begini. Kalau Anda mendampingi, dan tidak perlu pendeta ya siapapun, yang mendampingi orang yang berduka, tutup mulut. Jadi jangan banyak ngomong. Sedapat mungkin kita ini nggak lalu dengan mudah itu mengobrol, udah nggak usah sedih, Tuhan kuatkan, ya betul Tuhan kuatkan. Tapi yang paling penting adalah being present untuk mereka dalam diam. Ada sebuah penelitian yang dengan sangat terjal menunjukkan sebagian besar, hampir semua orang yang berduka lebih suka kalau dia didampingi dalam diam daripada orang datang rocos lalu ngasih nasihat harus ini harus kuat ya dan seterusnya. Itu mereka sebel. Tapi justru mereka akan sangat appreciate orang-orang yang dengan dia mendampingi, lalu kalau bisa membantu hal-hal dalam diam ya, hal-hal yang mungkin hal kecil, ngambilin minum, lalu duduk ada beberapa orang yang saya lihat punya keterampilan semacam itu dan mereka orang-orang yang sangat luar biasa mendampingi itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung Petra benar sekali bahwa pendampingan terpenting buat orang-orang yang kehilangan kekasihnya justru terjadi ketika semua orang sudah pulang. Yaitu hari-hari di mana mereka akhirnya kembali sendirian. Di situ orang baru berasa kehilangan itu. Ya. Ketika orang banyak ya mereka tentu sedih, tapi belum berasa. Belum berasa, tapi seminggu, sebulan, setahun itu paling berat. Ya, saya ini sekarang di Jogja karena kami keluarga mengingat ayah kami yang meninggal persis 1 tahun yang lalu, dan saya melihat bagaimana ibu saya sangat berat justru setelah beachstone, penguburan dan seterusnya itu terjadi. Itu hari-hari yang terberat. Maka kalau Anda mau mendampingi, mungkin harus secara kreatif tidak pas hari-hari kematian awal begitu ya, tapi
dengan tekun setia, ya nggak perlu setiap hari juga, tapi selalu ngecek begitu ya, gimana Ibu, gimana Bapak, apa yang bisa saya bantu. Tapi nggak usah terlalu, jika tidak diundang atau diminta, jangan mengintervensi berlebihan. Nah, ini 2 tips dari saya yang mungkin perlu kita perhatikan. Tentu ada banyak tips yang lain, tetapi itu 2 hal yang paling penting menurut hemat saya, Bung Petra. Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Yoel. Maaf, Ya, Pak Yowas. saya Ya. sering kok sama Pak Yuel. Ya, Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan dari Bang Okto Fionaldi yang sudah resen ini ya. Silakan Bung Okto Fionaldi untuk mengajukan pertanyaannya. Suara saya jelas? iya, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Joas. Saya mau bertanya Pak, Iya. saya percaya bahwa gereja ini kalau bisa kita ibaratkan adalah sebuah kapal atau bahtera yang nahkodanya itu adalah Tuhan sendiri Pak. Tetapi kepemimpinan Tuhan itu melalui hamba-hambanya atau katakanlah spesifik ke pendeta begitu Pak, dan arah dari gereja ini ke depannya akan baik atau buruk dalam menghadapi tantangan di 2023 ini juga katakanlah karena ada pendeta yang menjadi pemimpinnya Pak. Nah, bagaimana kami sebagai jemaat itu dalam menghadapi pendeta yang kalau ada katakanlah kepemimpinannya toksik yang sebenarnya mungkin katakanlah keliru Pak, tetapi karena beliau adalah pendeta, jadi mungkin karena kami ini jemaat yang biasa katakanlah tidak didengar atau mungkin egonya naik gitu Pak dari pendeta dan membawa gereja ke arah yang katakanlah buruk Pak. Gitu. Bagaimana kami menghadapi orang-orang seperti itu Pak? Terima kasih. Iya, iya. Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih secara Okto. Pandemi ini mengajar saya satu hal, yaitu ada sebuah pergeseran paradigma dari leadership ya, kepemimpinan menjadi leadingship, kepemimpinan. Jadi yang lebih penting ternyata adalah soal how to lead, bukan who is the leader. Ya. Maka para pemimpin harus sadar bahwa this is not about me, ini bukan soal saya, tapi this is about how to help the church. Ya. Nah, toksisitas kepemimpinan terjadi dengan banyak bentuk, begitu ya. Nah, kalau konsep kita adalah leadingship, bukan leadership, maka sebenarnya kepemimpinan itu kolegial sekali. Kepemimpinan itu kolektif. Saya makin percaya bahwa si pemimpin ini bukan pendeta, titik. Tapi pendeta dengan pengurus, dengan penatua, dia akan tergantung sistem kepemimpinan gereja Anda. Gitu. Maka seringkali pendeta yang toksik, katakanlah, itu bisa tercover oleh para pemimpin yang lain, seperti penatua, diaken, dan lain sebagainya. Yang repot adalah kalau para pemimpin formal sebagai satu kolegia, gitu ya, kolektif itu semuanya toksik, budayanya toksik. Nah itu berat, itu berat. Tergantung sekarang. Kalau si anggota jemaat ini merasa punya panggilan untuk ikut memperbaiki dan memperbarui, ya berjuanglah. Tapi ada batas-batas di mana toksisitas itu bisa justru meracuni kita dan kita juga bisa menjadi toksik. Membuat orang lain toksik karena kehadiran kita yang dengan semangat heroik ingin memperbarui gereja. Saya berkeyakinan begini, kita memang dipanggil untuk membuat gereja lebih baik, memperbarui gereja sampai batas tertentu. Dan kalau batas itu sudah terlewati dan ternyata memang kita nggak mampu, demi kesehatan mental iman kita, mungkin ada saatnya kita harus mencari komunitas yang lain. Ya, ketika
suasana toksik itu sudah membahayakan iman dan pertumbuhan iman kita, maka kita bisa dan di sini enaknya jadi orang Protestan karena gereja itu pilihannya banyak. Ya, beda dengan Katolik ya, di mana-mana ya Katolik gitu ya. Kalau seluruhnya misalnya toksik, untungnya tidak, seluruhnya toksik, wah itu bahaya ya. Tapi saya bersyukur dengan gereja Katolik, bersyukur dengan gereja dari tradisi Protestan, Pentakosta, Karismatik karena pilihannya banyak. Kalau yang satu toksik katakanlah, tinggal pindah ke gereja lain. Dengan prinsip begini, semua ini memang milik Tuhan, bukan milik para pendeta atau pemimpin itu. Ya. Jadi prinsipnya begitu menurut saya. Kita semua hanya bisa bertumbuh di satu jemaat, mengakar di situ. Jadi jangan pindah-pindah, jangan shopping, gampang shopping begitu ya. Mencari gereja yang sempurna, nggak ada lah gereja yang sempurna. Kalaupun ada gereja sempurna, jangan masuk ke sana. Karena begitu Anda masuk ke sana, gereja itu jadi tidak sempurna karena Anda masuk ke sana. Ya, tapi kalau kemudian ketidaksempurnaan itu sudah sangat toksik, berusahalah ubah dengan berbagai cara, Tuhan memberi hikmat, dan kalau pada batas tertentu, apa batasnya, hanya Anda yang bisa menentukan, tetap tidak berubah, ada baiknya untuk mencari komunitas yang lain. Gitu. Sambil terus mendoakan gereja tersebut. Gitu. Mungkin toksisitas gereja itu memang menjadi awal mula untuk matinya gereja itu. Which is okay. Gereja mati itu biasa. Biasa sekali. Ya. Setiap hari ada berapa ratus gereja seluruh dunia ini, gereja lokal ya, yang tutup. Itu biasa. Tapi juga ada berapa ratus gereja baru yang muncul. Begitu Bung Okto. Terima kasih banyak Pak Yowas. Ya. Baik, intinya yang tadi itu mencari titik keseimbangannya gitu ya. Betul, betul. Oke. Ini ada yang resen lagi Pak dari Bu Desiana. Silakan Bu Desiana. Hai Kak. Ya, terima kasih apresiasi Bewat SU Indonesia dan senang berjumpa dengan Box Yowas ya. Menarik sekali tentang Gereja Padang Gurun ya. Saya dari Kupang NTT ya. Yang kedua yang tadi dikatakan oleh Box Yowas ya, bahwa terima saja memang hidupmu nggak pasti gitu. Tapi yang pasti itu kesetiaan Allah. Nah, kita belajar menjadi gereja yang berharap begitu pada kesetiaan Allah dan diajar untuk menjadi gereja yang setia. Nah, begini, saya mau tanya supaya Pak Yowas bisa menjelaskan kepada kita dari 6 hal yang tadi disampaikan, poin kedua dan poin yang keenam, gereja yang bertahan pada kesetiaan Allah dan gereja yang merasakan bahwa dia tidak mampu dan rapuh. Nah, pengharapan ini menjadi sesuatu yang menghidupkan kita. Dan kalau dikaitkan dengan teologi pengharapan itu seperti apa nih Boksu bisa berbagi-bagi kita di tantangan 2023 untuk kita tetap menjadi umat yang taat pada kesetiaan Allah, belajar untuk setia, dan kita mengakui kerapuhan kita yang membuat kita dapat melihat Tuhan. Itu mungkin sedikit dari saya, banyaknya nanti Boksu yang terangkan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, izinkan saya cerita beberapa detik ke depan. Di tahun 2020, GKI Pondok Indah, ya, tempat kami ini sudah selesai visi misinya, dan kami harus membuat visi misi biasa 10 tahunan gitu. Dan akhirnya kami memutuskan, kami nggak mau pakai visi misi lagi. Kenapa? Karena saya dan para pendeta lain berpikir gereja sebelum pandemi ini sukanya pakai visi misi. Visi 2020-2030, lalu di breakdown jadi strategi, ukurannya apa, itu sebenarnya mau memastikan masa depan. Ternyata pandemi ini membuat kita sadar, semua nggak pasti. Lah ngapain bicara 10 tahun? Setahun aja kita nggak paham kok. Sebulan ke depan kita nggak paham. Begitu. Oke? Nah, maka kita sadar bahwa pemakaian visi misi strategi itu sebenarnya adalah gereja minjam dari dunia bisnis. Bisnis saja
sudah nggak paham. Mereka bingung masa depan itu kayak apa. Maka secara teologis kita harus mulai mengubah cara berpikir kita. Bagaimana? Satu, kita tetap punya visi. Mau gereja di Kupang, mau gereja di Jakarta, mau gereja di Ambon, mau gereja di Aceh, hanya ada satu visi, hanya ada satu misi. Apa itu? Kerajaan Allah. Dan itulah pengharapan kita. Ya, kerajaan Allah. Loh, tapi kerajaan Allah itu kan abstrak. Ya memang abstrak. Biarkan abstrak. Tapi abstrak yang jelas pasti karena dia menubuh di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, itu satu. Loh, kalau gitu gereja nggak perlu visi. Ya perlu kerajaan Allah itu. Tapi kan nggak konkret. Konkretkannya bukan dengan bikin visi misi 10 tahunan, 20 tahunan. Tapi dengan apa? Menjalani ketidakpastian itu dengan pengharapan jauh ke depan yang disebut kerajaan Allah itu. Begitu. Pengharapan itu harus kabur. Kepastian pengharapan itu justru di dalam kekaburannya. Paulus berkata, kalau pengharapan itu sudah kita lihat, ya bukan pengharapan lagi. Roma 8. Gitu. Jadi harus kabur. Itu namanya sperare dalam bahasa Latinnya. Sperare itu berharap. Tapi kalau mau dibuat jelas, itu namanya spectare. Melihat. Munculnya spekulasi. Gitu. Jadi semua yang mau dipasti-pastikan itu akan membahayakan gereja. Seolah-olah masa depan bisa dipastikan. Pandemi ini mengajar luar biasa gereja untuk sadar ternyata nggak pasti semua. Masa depan nggak pasti. Kecuali satu, yaitu kerajaan Allah. Yang buat kita, detik ini, kabur. Di situ iman bermain. Apakah kita tetap mengimani Allah yang berkata, lihat, aku sedang menjadikan segala sesuatu baru. Loh, kayak apa Tuhan? Ya lihat. Bagaimana caranya? Ya berjalan pelan-pelan seperti umat padang gurun itu. Jadi, jangan membuat program itu berdasarkan visi 2020-2030. Enggak. Tapi berjalan. Nah, berjalan di kabut ini, yang nggak pasti ini, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang menderita. Nah, di situ sapalah mereka, tolonglah mereka. Ya. Kalau kita tersesat, mundur lagi, maju lagi. Kita terjatuh, bangun lagi, berjalan lagi. Itu cara menggereja sekarang. Begitu. Tetap berpengharapan, tanah perjanjian itu, tapi berjalannya ya selangkah-selangkah gitu. Di selangkah itulah kita bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan cinta kasih Tuhan, membutuhkan kabar baik dari Tuhan. Begitu, Bu Desiana. Terima kasih. Baik, Pak Iwas, ini masih ada 2 penanya lagi. Siap. Yang pertama dari Bu Berlina. Silakan Bu Berlina. Oke, suara saya terdengar Pak Yas. Terdengar. Selamat malam Pak Yas, saya Berlina. Saya terpanggil mungkin dari poin 3 nih Pak. Setia pada identitas dan panggilanmu sebagai gereja. Lalu Bapak tadi mengingatkan bahwa kita harus komunitas ke dalam, membekali diri ke dalam, lalu missionary gitu kan ya Pak ya. Sebetulnya satu pertanyaannya sudah terjawab. Pertanyaan saya tadi sebetulnya ketika community kita menjadi tidak selaras lagi, atau community kita tidak membekali kita lagi, kita kan tidak bisa missionary. Gitu. Nah, pertanyaan pertamanya sebetulnya sudah terjawab tadi ketika Pak Okta ya bertanya bahwa kita diizinkan dalam tanda petik untuk mencari komunitas yang lain, begitu kan ya Pak ya. Masa itu kan menjadi membuat kita akan GKJ gitu ya, Gereja Kristen Jalan-Jalan kan ya, mencari komunitas lagi. Nah, bagaimana pembekalan kita untuk tetap, kan missionary-nya nggak boleh
nggak boleh jadi jalan-jalan gitu ya, Pak, nggak bisa pindah-pindah karena intinya kan harus setia kepada panggilan gitu loh Pak. Nah, lalu missionary kita gimana nih gitu dengan komunitas kita yang ganti-ganti yang jalan-jalan jadinya Ya, gitu. ya. Terima kasih Wah, Pak. menarik sekali. Ya, begini Ibu, saya tidak mengatakan bahwa kalau gitu jalan-jalan cari yang nikmat buat kita, enggak ya. Saya sangat percaya bahwa kita ini bisa bertumbuh dan matang dan dewasa iman kita hanya kalau kita mengakar pada satu komunitas. Maka jangan pindah-pindah. Sedapat mungkin ya di komunitas yang Anda pilih, entah karena jarak, entah karena kenyamanan cara spiritualitasnya, apapun ya, gereja apapun sama saja. Sejauh memang prinsip dasarnya baik. Tapi ada momen di mana satu jemaat lokal itu toksik ya, itu kan konteksnya tadi toksik ya, yang memang sama seperti ikan itu kalau air di situ tuh kena racun, lalu bertahan ya mati Bu kita. Nggak bertumbuh dan malah mati secara imani. Maka ya harus keluar. Nah, masalahnya orang seringkali menjustifikasi ada masalah sedikit, oh ini toksik, keluar gitu. Nah, itu cengeng. Jangan juga begitu. Itu poin saya yang pertama ya. Jadi kalau bisa diubah ya diubah. Tapi ada titik di mana memang toksik itu real sampai kalau kita tetap di sana, kita ini malah bisa menjadi pelaku dosa juga bisa kan. Katakanlah jemaat yang konfliknya sudah terlalu tidak tertolong lagi, kita ikut-ikutan menambah-nambah bensin begitu, bisa-bisa begitu. Ada titik di mana kita berkata, oh, ini udah cukup, saya harus pindah demi kesehatan iman dan mental saya. Gitu. Tapi sedapat mungkin ya ubahlah itu. Nah, yang kedua soal misioneri atau misional lah begitu ya. Saya percaya bahwa komunitas itu harus baik dulu baru bisa misional. Itu yang keliru menurut saya. Karena keduanya ini bertumbuhnya bersama-sama. Sebab kalau yang di dalam itu beres dulu baru bisa keluar, nggak akan pernah beres, Bu. Nggak akan pernah beres. Itu selalu menjadi alasan gereja-gereja yang saya pernah dengar yang memang nggak mau keluar karena memang nggak enak keluar itu. Paling enak itu ke dalam toh. Ya nantilah kalau yang di dalam beres baru kita keluar. Nah kapan beresnya? Semakin tidak keluar, semakin masalah di dalam itu banyak. Tapi semakin kita sadar bahwa kita ini diutus keluar, mungkin kita akan tersadar bahwa oh ternyata urusan di dalam ini nggak penting-penting amat. Lebih penting untuk keluar gitu. Tentu keseimbanganlah akhirnya yang kita idamkan gitu ya. Ke dalam makin bertumbuh, keluar makin terbuka. Tapi jangan pernah punya konsep ini linear atau sekuensial. Di dalam dulu baru keluar. Tidak. Ini kedua-duanya harus berjalan bersama-sama. Yang ke dalam ini mendorong keluar, tapi gerak kita keluar juga akhirnya membuat yang ke dalam ini makin erat. Contoh, dicek saja. Gereja yang kemudian banyak sekali memberi bantuan keluar-keluar gitu. Itu jemaatnya itu akan makin lama makin percaya. Oh, ini gereja ini serius. Ayo kita dukung. Itu mereka makin lama makin gitu. Ini yang saya percaya. Jadi jangan sekuensial tapi paralel dikerjakan dan saling menumbuhkan ke dalam keluar gitu. Makasih Pak. Nah ini bisa kita bicarakan panjang lebar ya ini kelak lah kalau ada waktu lagi. Tapi prinsipnya demikian Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, kiranya bisa dipahami. Satu kali lagi boleh Pak? Ya. Tentu dengan senang hati. Ya, makasih Pak Yowas. Ini ada dari Pak Benyamin. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan baik di kolom chat ataupun yang ataupun yang mau resen, ini kita karena keterbatasan waktu. Ini kita terakhir dari Pak Benyamin ya. Tapi untuk bertanya bebas saja, tetap kami catat, nanti kami sampaikan juga ke Pak Iwas itu, atau bisa langsung ke Pak Iwas jika Bapak Ibu sudah mengenal secara langsung begitu ya. Dari Pak Benyamin, silakan Pak Benyamin. Selamat malam Mbak Yowas.
Selamat malam, Pak. Ya, saya mau melanjutkan pertanyaan yang dari Pak Okto, atau minimal pertanyaan informatori saja, bahwa gereja semakin ke depan semakin tidak jelas, lalu semakin banyak juga terjadinya perpecahan tubuh Kristus. Anggota-anggota tubuh Kristus pecah hampir setiap saat. Nah, ketika Kristus nanti datang yang kedua kalinya, Kristus sebagai sang kepala datang menempel ke tubuh Kristus yang mana, Pak? Supaya kita tahu bahwa arahnya udah benar gitu. Makasih, Pak. Tubuh Kristus yang mana begitu ya, Pak ya, maksudnya? Ya, ini pertanyaan yang sangat menggelitik dan penting sekali. Tubuh Kristus mana? Saya sangat percaya hanya ada satu tubuh Kristus. Dan itu yang membuat setiap minggu saya dengan tegap berdiri, aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang Kudus, dan Am. Am itu kalau bahasa aslinya ya Katolik, tapi tidak menunjuk pada Gereja Katolik Roma. Tapi ya, jadi gini, di konsili Nicea Konstantinopel itu ada 4 tanda gereja, 4 notae ecclesiae, bahwa gereja itu satu, gereja itu kudus, gereja itu Am, Katolik, dan gereja itu apostolik atau rasuli. Gereja itu ya satu, aku percaya pada satu gereja. Jadi itulah tubuh Kristus yang kemudian termanifestasi ke banyak ekspresi-ekspresi gerejawi, entah itu sinode, itu manifestasi dari tubuh Kristus yang satu. Jadi sangat berbahaya kalau kita ini mulai sudah tidak yakin lagi bahwa gereja ini macam-macam, dalam arti tubuh Kristus itu macam-macam. Enggak. Harus ada hanya satu tubuh Kristus. Nah, maka perpecahan itu memang dosa, Pak. Bahwa dari dosa itu Tuhan kemudian bisa membawa kebaikan, saya juga percaya ya. Tapi sedapat mungkin kita harus terlibat dalam perpecahan gereja, tetapi terlibat dalam penyatuan gereja. Maka ekumenisitas itu menjadi salah satu kriteria saya memilih gereja. Apakah gereja itu ekumenis atau tidak? Artinya gereja itu saling menghargai kah? Mengakui gereja yang lain kah? Makanya PGI kan punya piagam saling mengakui dan menghargai, begitu ya, menerima dan mengakui. Itu prinsip dasar. Jadi tolong kita terus percaya pada pengakuan iman yang membuat kita berdiri setiap minggu. Kita percaya pada satu tubuh Kristus, satu gereja yang kudus dan am itu. Ya. Ia memang termanifestasinya melalui banyak, entah itu budaya, entah itu denominasi. Sedapat mungkin jangan tambah lagi lah denominasi. Sedapat mungkin ya disatukan begitu. Nah itu, tapi di lain pihak, saya juga tidak lagi mau terlalu optimis bahwa kelak ya akan ada satu gereja yang hanya ada satu organisasi, kayaknya sudah tidak mungkin lagi. Ya, maka bagaimana jalan tengahnya? Para teolog sekarang percaya bahwa tubuh Kristus yang satu ini sekarang termanifestasi dalam banyak ungkapan gerejawi, dan kesatuan itu dirayakan, dihargai, dihidupi. Ya. Misalnya saya dari gereja Protestan, ya saya menerima gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja Karismatik, ya. Saling mengundang, memberkati umat yang lain jika mereka membutuhkan pelayanan dan meminta dan seterusnya. Maka supaya tidak saling menyakiti dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kita harus mengusahakan doa Yesus itu. Ut omnes unum sin, biarlah mereka menjadi satu. Sebab yang dipertaruhkan adalah iman kita pada Allah Trinitas loh. Kenapa? Karena ketika Yesus berkata biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita, ya Bapa, adalah satu. Artinya kita terlibat dalam perpecahan gereja, kita sedang memecah, quote and quote, Allah yang Esa, tapi yang sekaligus 3 pribadi itu.
Gitu. Itu pengakuan iman saya, Pak. Begitu, Pak Benyamin. Baik, Pak. Memang kalau tubuh Kristus satu, cuman hanya anggota-anggotanya ini Pak yang saling membenarkan diri. Oh, iya, Jadi dan makanya kalau pemimpinnya juga sebagai ya. kepala datangnya mau ke anggota yang mana nih gitu. Oke Pak, sudah cukup Pak. Ya. Tentu ini teori umumnya ya. Wah, detailnya kita bisa panjang lebar. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Masih ada yang banyak bertanya nih Pak, sebetulnya Pak. Gimana Pak? Saya bebas, silakan. Bapak yang memutuskan. Baik, satu lagi kalau boleh Pak ya, ini dari Bu Leli gitu. Silakan Bu Leli. Salam, maaf, izin saya masih off cam. Ya. Ya, saya ingin bertanya tadi Pak Joas bilang gereja tidak ada visi misi, maksudnya apa ya itu? Terima kasih. Ya, saya mengatakan gereja ada visi misi dan hanya satu visi misi, yaitu kerajaan Allah. Gereja saya, gereja ibu tidak boleh punya visinya sendiri, tidak boleh punya misinya sendiri karena hanya ada satu misi, yaitu missio Dei, misi Allah Trinitas itu. Nah, yang tidak ada visi misinya itu yang kayak perusahaan-perusahaan itu loh, Bu. Visi, sebut saja jemaat saya, visi GKI Pondok Indah 2020-2030. Itu zaman pra-pandemi. Kenapa? Karena seolah-olah kita ini bisa membayangkan mau kemana 2030. Itu impossible. Pandemi membuat kita sadar bahwa kita nggak mungkin tahu menuju 2030. Lawang 2023 aja membingungkan, liminal kok. 2024 apalagi 2025. Maka kita perlu berhenti membuat rumusan visi misi organisasi ya, organisasi. Tapi berpegang pada visi misi iman. Apa itu? Kerajaan Allah datanglah. Ya. Loh, kalau gitu bikin programnya berbasis pada apa? Pada pengharapan yang kabur tapi pasti tentang kerajaan Allah itu dikonkretkan dengan ya udah jalannya aja dari minggu ke minggu. Di situ kita akan berjumpa dengan masalah, respons. Kita berjumpa dengan orang-orang menderita, bantu. Kita berjumpa dengan situasi krisis, kita hadapi. Begitu. Itu cara menghadapi ketidakpastian menurut hemat saya. Begitu, Bu. Ya, jadi bukan berarti kita nggak punya visi misi, ada. Tapi bukan kayak perusahaan-perusahaan itu yang juga kayak gereja sebelum pandemi. Tapi visi misi kita hanyalah datanglah kerajaanmu Tuhan. Nah, Baik lalu Pak Joas. pelan-pelan begitu. Ya, Begitu. karena mungkin menurut saya visi misi itu disesuaikan dengan keadaan sekarang gitu. Jadi dia membuat baru lagi visi misinya. Tetapi yang the global itu adalah tentang kerajaan Allah. Semua pasti ke sana. Cuma banyak saya lihat di Google visi misinya masih ada gereja-gereja lain. Saya saya tidak ingin menyalahkan itu. Ya, cuman saya tidak setuju ya. Ketika saya usulkan tidak perlunya gereja bikin visi misi di majelis kami, hanya ada satu orang yang saya paling takut akan menolak ide saya. Siapa itu? Yaitu Profesor Sami Kristamulyana. Dia adalah profesor bisnis di Prasetya Mulia. Wah, ini orang bisnis pasti marah nih, gereja nggak punya visi misi, kan kita belajar dari dunia bisnis. Di luar dugaan saya, beliau, Profesor Sami, justru orang yang paling setuju dengan pandangan saya. Pak Yowas benar. Dunia bisnis yang dulu dipelajari oleh gereja, punya visi 2000 ini, 2000 ini, semua dunia bisnis global sekarang kebingungan bikin visi misi. Maka gereja nggak usah, kata dia, bikin visi misi. Membingungkan kok situasinya gitu. Omong kosong, kata dia ya. Jadi nggak usah. Berjalan dengan iman itu, identitas itu, dan merespons apa yang di depan mata itu jauh lebih penting begitu. Begitu, Bu.
Baik, Nah, terima ini kasih. soal pilihan. Silahkan saja kalau mau tetap visi misi, kalau merasa yakin bisa, tapi kalau mau mempertimbangkan usulan saya juga monggo begitu. Terima kasih Pak Juas. Tuhan Sama-sama. berkati. Tuhan berkati juga. Baik, kiranya bisa diterima Bu Leli ya, bagaimana kita mengolah misi bagi gereja kita. Dan sebelum Pak Yowas nanti memberikan konklusi, Bapak Ibu, saya akan membagikan beberapa hal. Yang pertama adalah ucapan terima kasih untuk Pak Pendeta Profesor Yowas Adi Prasetya sebagai narasumber di acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih Pak Yowas untuk kehadirannya dan kesediaannya dalam memberikan materi bagi kami semua yang hadir di sini. Dan selanjutnya ada juga info buku Merekah Seperti Fajar, Bapak Ibu. Buku ini menerapkan self-healing terapi yang dimana pembaca diajak untuk menemukan kekuatan penyembuhan dan pemulihan yang ada dalam dirinya, yang tentunya berasal dari Allah sumber kehidupan. Harganya murah Bapak Ibu, bisa hubungi penjualan SU Indonesia di nomor yang sudah tertera ini. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Maret, kita akan berjumpa dengan Bapak Pendeta Yunus Bangun untuk belajar bersama mengenal Allah dalam penderitaan. Kita akan diajak untuk memahami bahwa Allah pun turut hadir dan merasakan penderitaan umatnya. Jadi 2 minggu ke depan, tanggal 10 Maret, kita akan bersama berjumpa lagi dengan narasumber Bapak Pendeta Yunus Bangun. Baik, itu yang bisa saya bagikan. Pak Yowas, minta tolong Pak untuk memberikan konklusi dan setelah itu bisa ditutup dengan doa Pak. Baik, ya. Izinkan sahabat SO saya membaca satu ayat. Apa masa depan itu? Yaitu Wahyu 21 ayat 22. Ini menggoncang saya tapi juga menumbuhkan iman saya tentang masa depannya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi masa depan itu ternyata adalah masa depan tanpa bait suci. Tanpa gereja. Sebab gerejanya adalah Allah itu sendiri. Jadi gereja yang Anda punya sekarang, gereja yang saya layani sekarang, itu akan hilang semua. Apa artinya? Mari kita memusatkan perhatian pada pemilik gereja dan bukan pertama-tama pada gereja itu sendiri. Sebab kelak akan muncul kota yang baru tanpa gereja. The city without the church. Yang kita miliki adalah Allah Trinitas itu. Nah, ini mestinya membuat orang Kristen tidak terlalu memusatkan perhatian pada gereja, tapi pada Allah Trinitas, pemilik gereja itu. Karena itu harapan kita, ya. Tetapi sementara kita menjalani kefanaan kita sekarang, gereja ini menjadi alat yang bisa kita andalkan, semoga untuk mencintai Allah masa depan itu. Melalui gereja itu kita mencintai dunia yang dicintai Allah. Kira-kira itu yang bisa saya katakan untuk menutup percakapan kita. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Allah, izinkanlah kami untuk mencintai gereja-Mu, tetapi lebih dari itu mencintai Dikau, melebihi gereja di mana kami bertumbuh sekarang. Sebab hanya dengan cara itulah kami dapat bertumbuh, bersemi dan memekar melalui komunitas kami, dan mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Izinkan kami terus menjadi komunitas yang berjalan, walaupun berjalan di padang gurun,
ketidakpastian. Sebab dengan kepastian cinta dan pemeliharaan Allah lah, maka gereja-gereja di Indonesia dapat terus bertahan setia pada panggilan dan identitasnya, menjadi tanda kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Kami bersyukur untuk percakapan sejenak pada sore ini bersama dengan para sahabat SO. Sertailah mereka di komunitas gerejawi manapun mereka bertumbuh, agar mereka boleh menjadi tanda-tanda kebaikan Tuhan bagi semesta ini. Doa kami juga untuk Scripture Union Indonesia, agar dipakai Allah menjadi hamba dan sahabat bagi banyak sahabat Allah, menjadi hamba Allah yang dengan setia menjalankan tugas dan panggilan. Untuk sisa hari ini, biarlah Tuhan sertai kami, temani kami, agar kami boleh beristirahat dan esok kami bangun dengan tubuh yang sehat, melakukan tugas kami kembali. Berkatilah kami Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.